Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ajaran kita pagi ini tafsir Juz Amma. Kita berada di akhir surat At-Tariq sampai ayat ke-14. Di ayat 13-nya Allah menerangkan innahu laqaulun fasl, bahwa Al-Quran itu merupakan qaulun fasl, ucapan perkataan yang memisah antara yang batil dan yang al-haq. Terakhir kemarin diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong muslimin menghadapi musuh-musuhnya ketika muslimin mau berpegang kepada Al-Quran. Dan Allah timpakan kehinaan, kerendahan ketika muslimin berpaling dari Al-Quran. Di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelumnya beliau katakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa kullama ab'adal insanu an kitabillah, setiap manusia itu menjauh dari Al-Quran, ibta'adat anhu al-izzah, maka menjauh juga kemuliaan dari manusia itu. Wabta'adda anhu an-nasru, dan juga menyebabkan menjauh pertolongan dari Allah ketika manusia itu menjauh dari Al-Quran. Hatta yarji'a ila kitabillah, sampai manusia itu mau kembali kepada kitabullah, maka Allah akan mengembalikan kemuliaan kaum muslimin. Dan Allah akan menolong, membela kaum muslimin. Hal ini juga diterangkan dalam hadis, yusaku an tuda'a kama tuda'al akalatu ala kis'atiha. Rasulullah bersabda bahwa sebentar lagi kalian akan menjadi rebutan oleh orang-orang kafir. Sampai sahabat heran, kenapa muslimin jadi rebutan, artinya diserang sana sini, direndahkan dan dihinakan. Sehingga sahabat tanya, amin killatina yauma idin ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit, minoritas? Rasul mengatakan, la, tidak. Bal antum katsirun, bahkan jumlah kalian mayoritas. Walakinnakum kagusla isil, tapi kualitas kalian itu seperti buih. Banyak tapi enggak ada kualitas. Karena kualitas orang itu dari Al-Quran tadi, memahami, mengamalkan. Tunza'ul mahabatu ala qulubi aduwikum, maka ditariklah oleh Allah, dicabut oleh Allah wibawa kalian dari musuh kalian. Tidak ada nilainya muslimin. Wa tuda'u alaikumul wahnu, dan diletakkan pada
jiwa kalian al-wahn. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasul? Apa itu wahn? Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahatul maut. Ketika manusia berpaling kepada hak dunia, otomatis menjauh dari Al-Quran. Maka menjauh dari kemuliaan, dari pertolongan menuju kehinaan dan kerendahan. Atau di hadis lain Rasul juga mengatakan idza tabayatum bil inah. Kalau kalian sudah jual beli dengan rentan riba. Dan ini juga pendorongnya karena cintanya pada dunia. Berkedok meminjami tapi maunya menguras gitu. Mencekik orang. Padahal asal dibolehkan pinjam meminjam itu untuk menolong saudaranya yang lagi butuh. Malah dijadikan kesempatan untuk cari keuntungan yang disebut dengan riba. Apabila kalian sibuk dengan jual beli riba, wa ahaltum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan, wa raditum bizar'i, dan sibuk dan kalian ridho dengan pertanian, sallallahu alaikum dhillah, maka Allah timpakan pada kalian kerendahan. La yanzi'uhu, tidak akan ditarik kerendahan itu, tidak diangkat oleh Allah kehinaan itu, hatta tarji'u ila adin, sampai kalian kembali kepada agama Allah. Sama dengan perkataan beliau ini, hatta yarji'a ila kitabillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ditakdirkan bisa mempelajari, memahami ayat Allah serius untuk dalam rangka mengembalikan kemuliaan diri kita dan kemuliaan muslimin. Membutuh setiap kita untuk mendekatkan diri kepada pertolongan Allah. Karena setiap kita butuh pertolongan Allah menghadapi dunia ini, berbagai kesesatan dan penyimpangan. Wa ma huwa bil hazl. Selanjutnya ayat 14 Allah terangkan tentang Al-Qur'an itu, wa ma huwa bil hazl. Al-Qur'an itu bukan hazl. Ai ma huwa bil la'ab atau bil la'ibi. Al-Qur'an itu bukan main-main. Wal bu'si, dan bukan wal abasi, dan bukan perkara yang sia-sia. Wal lagwi, dan perkara yang melalaikan. Kalau gitu Al-Qur'an itu apa? Bal huwa haqqun. Al-Qur'an itu kebenaran. Kalimatuhu kalimat-kalimatnya kulluha haqqun, semuanya hak, kebenaran, serius, penting. Akhbaruhu sidqun, kabar-kabar yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an itu benar adanya. Wa ahkamuhu, dan hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an adlun, keadilan. Nah, wa tilawatuhu ajrun, membacanya pahala. Satu huruf 10. Nah, cuma Allah mencela, Rasul juga mencela orang yang sekedar membaca, tidak menindaklanjuti kepada bagaimana memahami. Sebagaimana sudah kita lewati hadis, masih di surat At-Tariq ini, itu ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa nilai manusia tergantung kondisi hatinya di ayat di surat ini ya. Nah, yauma tublas sarair, pada hari
ditampakkan yang rahasia-rahasia, yaitu apa yang ada di dalam hati. Karena nilai manusia nanti di akhirat tergantung kondisi hatinya. Maka di situ beliau bawakan hadis tentang Khawarij, kelompok teroris yang mereka pandai membaca Al-Quran sampai mengalahkan sahabat, sampai matanya sipit karena jarang tidur, banyak baca Al-Quran. Tapi kata Rasul, la yujawizu hanajirahum. Dalam hadis lain, la yujawizu tarakiyahum. Baca Quran, pandai baca Quran, tapi tidak melampaui kerongkongannya. Dan zaman akhir juga seperti itu. Malah yang diprioritaskan hafalnya, sehingga menjamur tahfidz Quran. Nah, sampai ada yang bisa membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada satu huruf pun yang jatuh. Jangankan sekarang, zaman dahulu, zaman Hasan Al-Basri, juga sudah ada orang-orang seperti itu. Tapi tanda akhir zaman, orang menjauh dari Al-Quran. Maksudnya menjauh dari Al-Quran, tidak mau memahami, mentadaburi, dan mengamalkan. Makanya Allah cela, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kalian tidak mau mentadaburi Al-Quran, am ala qulubin akfaluha? Atau karena hati kalian memang sudah ada tutupnya, tertutup hatinya. Lau talahul insanu, kalau manusia itu talahu. Nah, kata-kata tala di sini lebih dalam daripada qoro'a. Ya. Qoro'a itu membaca lafaz-lafaznya itu. Tapi kalau tala dilanjut dengan memahami kandungannya, itu tala. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna idza dzukirallahu jilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Tuliyat itu dari kata talain. Kalau tuliyat dibacakan dan diterangkan maknanya, zadathum imana. Orang beriman itu bertambah imannya. Nah, kalau orang senang membaca Al-Quran, dilanjutkan memahami, itu muncul rasa rindu di hatinya. Sehingga selesai satu ayat, muncul penasaran akan terus seperti itu. Munculnya rasa rindu tadi, itulah yang disebut dengan nur dari Allah. Atau disebut dengan cahaya, yang disebut juga dengan taufik. Kalau baca Al-Quran tapi tidak ada muncul itu, tidak muncul rasa rindunya, rasa senangnya. Karena nanti muncul di hatinya kayak orang haus minum kayak gitu. Apalagi panas minum air yang dingin kayak gitu, seger kayak gitu. Itu jiwanya merasakan seperti itu. Bisa kita lihat ya di surat Az-Zumar ya. Ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman syarahallahu. Ini ya. Apakah orang yang Allah lapangkan? Jadi yang melapangkan itu Allah. Lapang itu tadi senang, gembira jiwanya. Apa yang dilapangkan oleh Allah, sadrahu, jiwanya, hatinya. Lil Islam, untuk menerima Islam, menerima kitab Allah.
fahuwa ala nurin min rabbih. Yang seperti itu karena dia mendapat cahaya dari Allah. Artinya banyak orang baca Al-Quran tapi tidak mendapat cahaya. Tergantung dari apa? Niatnya membaca. Kalau sekedar membaca lafadznya, itu belum keluar cahayanya Al-Quran. Dan ini yang disebut dengan taufik kalau sampai oleh Allah diberikan cahaya di hatinya berupa apa? Sarhus sodri. Munculnya kesenangan, kelapangan di dalam dada. Di ayat ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan lawannya. Lawan orang yang baca Quran tapi tidak ngefek. Tidak keluar cahayanya. Allah mengatakan apa? Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang keras hatinya itu. Enggak lapang dadanya karena hatinya keras. Nah, artinya Al-Qur'an itu mestinya melunakkan, melembutkan hatinya. Min dzikrillah dari zikrullah. Zikrullah ini dua maknanya, Al-Qur'an dan zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Celaka orang yang keras hatinya dari Al-Quran. Karena kata Hasan Al-Basri, pada masa beliau, muslimin memahami, mengamalkan Al-Quran itu sekedar membaca. Yang dimaksud mengamalkan Al-Quran itu membaca Al-Quran, itu kesalahan. Sebagaimana banyak muslimin sekarang yang dikatakan mengamalkan Al-Quran, hataman Al-Quran. Setiap Jumat Legi ya. Kalau di kampung kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan hati yang keras dari Al-Qur'an ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Mestinya orang beriman itu bagaimana? Dengan Al-Quran. Diterangkan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Allahu nazzala ahsanal hadisi. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Jadi kita sebaik perkataan itu Al-Quran ini. Setiap kita berkata, berucap. Maka kalau ingin pahala terbesar dengan mengucapkan ucapan terbaik yaitu membaca Al-Quran. Kitaban sebaik-baik perkataan yaitu Al-Quran, sebuah kitab mutasyabihan. Mutasyabihan itu sejenis, kebaikannya itu sejenis. Artinya tidak ada yang ini jelek, yang ini kurang bagus. Kitab Allah itu semuanya. Walaupun itu cuma alif lam mim, qaf, yasin. Masani itu artinya Al-Quran itu ayat-ayatnya masani. Masani itu berpasangan. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran itu setelah Allah terangkan sifat orang-orang beriman, diikuti sifat orang-orang kafir. Setelah Allah terangkan sifat-sifat orang saleh, Allah terangkan sifat-sifat orang thaleh. Setelah Allah terangkan balasan orang-orang beriman, Allah terangkan balasan orang yang kafir. Itu makna dari apa? Masani. Mestinya Al-Quran itu ketika dibaca dengan penuh kehadiran hati, ikhlas, memahami maknanya, apa kata Allah? Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Akan taksya'irro, berdiri. Ya, atau coba dilihat di sini diartikan apa?
gemetar. Di sini diartikan gemetar kulitnya. Kulitnya gemetar. Nanti bisa dilihat lebih dalam maknanya di tafsir. Atau berdiri bulu kuduk, ya. Kuduk itu di mana? Bulu kuduk itu di mana? Di pundak, belakang. Karena dengan membaca Al-Quran itu akan berdiri bulu kuduknya, gemetar kulit-kulitnya, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Ini memang sumber atau bahan yang ada pada diri manusia yang menjadikan Al-Quran itu bermanfaat, adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang takut. Kalau di sini yahsyauna itu orang yang takut, yang karena orang takut itu dua. Ada orang takut yang tidak tahu, tidak kenal kepada yang ditakuti, itu bahasa Arabnya khauf. Tapi kalau kenal dengan yang ditakuti, itu namanya khosyah. Summa talinu, kemudian setelah gemetar hatinya ketika mempelajari Al-Quran, summa talinu juluduhum. Talinu itu melunak. Apanya yang lunak? Kulitnya. Wa qulubuhum, dan hatinya. Ila dzikrillah, ingat kepada Allah. Nah, atau kepada Al-Quran. Tadi munculnya rindu kepada Al-Quran. Munculnya semangat untuk terus mempelajari Al-Quran. Setelah kita pelajari ayat 23, ayat 22 tadi, muncul kerinduan untuk ingin tahu isinya ayat berikutnya apa ya. Nah, itu hati-hati yang hidup. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Al-Quran inilah petunjuk Allah. Yang dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Yang jauh dari Al-Quran bukan di atas petunjuk. Makanya Allah katakan wa man yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya orang yang bisa memberi petunjuk. Ayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Nah, lau talal insanu kulla awanihi lam yamal minhu. Kalau manusia itu membaca Al-Quran setiap ayat-ayatnya, tidak akan bosan. Lam yamil minhu, tidak akan merasa bosan. Seperti kita ya, setiap hari berapa kali baca Al-Fatihah, kan tidak ada bosannya. Wa idza talahu mutadabbirun bitadabburin. Kalau orang itu membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, wa tafakkur, memikirkan, fatahallahu alaihi minal ma'ani, maka Allah akan membukanya baginya dari makna-makna malam yakun indahu min qablu. Makna yang sebelumnya. Masya Allah, ini diantara mukjizatnya Al-Quran. Ayat yang sama ya, misalnya. Ayat yang sama. Dibaca satu kali, faham maknanya. Ketika dibaca ulang, Allah akan memunculkan pemahaman lain yang tidak sama dengan pemahaman
sebelumnya. Ilmu lain, ilmu berikutnya yang itu beda dengan yang sebelumnya. Sehingga kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang sangat banyak itu beda maknanya. Walaupun misalnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Dia mengatakan Al-Quran, dia mengatakan kebenaran, ada yang mengatakan Islam. Nah. Wahada syai'un musyahad. Ini adalah perkara yang disaksikan. Iqra'ul Qur'ana wa tadabbarhu. Maka bacalah Al-Qur'an dan pahami. Kullama qara'tahu, maka setiap kalian membacanya. Wa tadabbartahu, dan engkau memahami. Hasalalaka min ma'anihi, maka engkau akan mendapati maknanya. Malam yakun yasulu dzalika min qablu, maka engkau akan memahami makna baru yang bukan makna yang dipahami ketika baca tadi pagi misalnya. Kullu hadza, semua ini li'annahu, karena Al-Qur'an itu faslun. Al-Qur'an itu fasal, sebagaimana Allah terangkan ayat 13. Walaysa bil hazal. Al-Qur'an itu bukan hazal. Lakinnal kalama al-lawi, tapi kalau perkataan yang lawun min kalamin nas, dari ucapan manusia, perkataan yang sia-sia dari perkataan manusia, kullama karrartahu, seketika diulang-ulang. Nah, majaj tahu wa karah tahu, membosankan kamu dan membuat kamu gak suka. Wa malal tahu, dan kau bosan. Kalau ucapan manusia itu. Amma kitabullah, adapun kitab Allah, fala. Jadi dari ayat 13 sampai 14 Allah terangkan tentang apa? Sifat Al-Qur'an. Mendorong kita untuk membacanya dan memahami maknanya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu yakidun, membuat makar. Kaida, dengan sebenar-benarnya membuat makar. Innahum, sesungguhnya mereka, yakni al-kuffar, orang-orang kafir. Al-mukadzibina lirrasul, mereka para orang-orang kafir yang tidak percaya, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sampai sekarang dan akan datang. Allah mengatakan tentang mereka itu yakiduna kaida. Maksudnya ai kaidan aziman, tipu daya yang besar. Yakiduna lirrasul alaihi salatu wassalam, itu zaman beliau. Kalau zaman sekarang mereka orang kafir akan terus berusaha untuk memadamkan sunnah. Tapi Allah menghendaki sunnah itu tetap menyala. Wa yakiduna liman ittaba'ahu. Mereka itu para pendusta, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul, berbuat makar terhadap para pengikut Rasul. Wanzur madza kanu yaf'aluna bil mu'minin. Maka perhatikanlah bagaimana apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Ayyamun kanu fi Makkah. Jadi pada masa beliau. Ketika apa yang dialami mukminin di Qurun Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Fi ta'dzib, mereka terus disiksa. Wa taubih,
dihinakan, wa tasyrib direndahkan, hajaral muslimuna marrataini ilal Habasyah, sampai diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk hijrah ke Habasyah 2 kali. Negeri Nasrani dia, yang rajanya masuk Islam. Summa hajaru ilal Madinah, kemudian mereka mukminin hijrah ke Madinah. Kullu dzalika firaran bidinihim. Semua ini dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka. Minha ula'il mujrimin, dari mujrimin. Mujrimin itu artinya orang durhaka. Alladzina adzuhum bikulli kaidin, yang terus mereka mengganggu dengan segala tipu daya. Wa a'tabu ma fa'aluhu bin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang terbesar dari tipu daya mereka adalah apa yang mereka lakukan kepada Nabi. Hinal hijratu, ketika beliau mau hijrah, haitsu ijtama'a ru'usa'uhum, ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah namanya ya. Tempat berkumpulnya kalau sekarang balai. Balai berkumpulnya orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Wa asrafum, dan tokoh-tokoh mereka yatasyawaruna, mereka musyawarah. Madza yaf'aluna bi Muhammadin, apa yang bisa dilakukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama dzakaru ra'yan naqaduhu, setiap tokoh-tokoh itu menyampaikan idenya, mereka batalkan. Qalu, mereka mengatakan hadza la yasluh, ini enggak pas. Hatta asyara ilaihim fima dzakarahu ahlut tarikh asyaitan, sampai ikut bermusyawarah bersama mereka sebagaimana disebutkan ahli sejarah, syaitan. Syaitan itu ikut musyawarah, ikut rapat. Ya, iblis. Tokoh dedengkotnya syaitan ikut hadir. Alladzi jaa bi surati rajulin, yang setan iblis itu merubah bentuknya menjadi bentuk orang, bentuk manusia. Wa qala lahum, dan iblis ini mengatakan pada tokoh-tokoh Quraisy, ini ara, aku punya pendapat, antah taru asrata syabban, hendaknya engkau memilih 10 pemuda min qabaila mutafarriqah, dari kabilah-kabilah yang banyak itu. Wa tu'tau kulla wahidin minhum sayfan, masing-masing pemuda itu dipegangi pedang. Hatta yaqtulu Muhammadan, sampai ada di antara mereka yang membunuh Muhammad, kitlatan rajulin wahidin, 1 orang saja cukup yang membunuh. Fa idza fa'alu dzalika tafarruq damahu, kalau sudah dibunuh maka darahnya Muhammad itu bisa-bisa diberikan kepada 10 pemuda yang memegang pedang tadi. Falam tastati Banu Hashim, sehingga Bani Hashim tidak akan mampu antaktassa, untuk mengkisos, balas.
minal qabaili kulliha lawan 10 kabilah. 1 lawan 10. Nah, fayardahuna ila ahdi diyah, sehingga mereka akan minta tebusan dan diserahkan padanya, pada Bani Hashim, tebusan. Yang penting Muhammad mati. Wa hadza huwa yuridun, dan inilah yang diinginkan. Fa ajma'u ala hadzal ra'yi, mereka sepakat di atas pendapatnya iblis ini. Wastahsanu, dan ini yang dianggap baik, hadzal ra'ya. Wa fi'lan, nah, jalasa syabanil asra, sehingga dipilih 10 pemuda untuk mendatangi rumah Nabi Muhammad. Kisahnya agak panjang ya, ada Ali suruh tidur di situ. Yantadziruna khurujan Nabi, mereka sedang menunggu keluarnya Nabi dari rumahnya. Mereka duduk di luar. Liyaqtulu, untuk membunuh Nabi. Walakinnan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja minal bab, keluar dari pintunya. Wahum julusun, 10 pemuda itu duduk. Walam yushahidu, dan tidak bisa melihat Rasul yang sedang keluar. Wa dzakarat tarikh, dan ahli sejarah menyebutkan annahu ja'ala yadrut turab ala ru'usihim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menaburkan tanah, debu di atas kepala mereka, idlalan lahum, sebagai penghinaan pada 10 pemuda itu. Wa yaqra'u qaulallah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Kami jadikan, kata Allah, di hadapan mereka itu tutup. Ya. Wa min khalfihim saddan. Dari belakang mereka kami berikan tutup. Gak bisa melihat ya. Fa'alsainahum, maka kami tidurkan mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Nah, wala tata'ajjabu kaifa khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainihim wa lam yushahidu. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana Rasul keluar. Kok bisa mereka tidak melihatnya? Wala ta'jab min hadza, dan tidak, masalah ini tidak, bukan perkara yang diherankan. Fahahum Quraisyun hina ihtaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Seperti juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar waktu hijrahnya, sembunyi di gua. Ini kan sama dengan ini. Ketika Rasul mau keluar, sudah dihadang 10 orang pemuda, lengkap dengan senjatanya. Ketika Rasul berangkat, sembunyi di gua bersama Abu Bakar As-Siddiq. Lama kharaja min Makkah, ketika keluar dari Makkah, yuridul Madinah, mau menuju Madinah. Ihtaba'a fil ghar, Rasul sembunyi di gua salasata ayyam, 3 hari. Liyukhiffa anhu talab, untuk meredam pencarian. Lianna Quraisya, karena Quraisy, syarat talabahu, tatlubuhu, karena Quraisy gencar mencarinya. Waju'ilat liman ja'a bihi mi'atu ba'irin, dan disiapkan hadiah 100 unta bagi yang mendapati beliau. Waliman ja'a bihi ma'a Abi Bakrin mi'atai ba'irin, kalau
bisa menemukan 2 dengan Abu Bakar, hadiahnya 200 unta. Harta terbaiknya ketika itu unta. Wa hadhihi jaizatun kabiratun, ini adalah hadiah besar. Fawaqafu alal ghor. Maka berlomba mereka untuk mengejar, mencari. Lah para pencari itu berdiri di gua. Alladzi fihi nabiyyu alaihi salatu wassalam wa Abu Bakrin. Yang di dalamnya ada Nabi dan Abu Bakar. Nah, wa kulluna ya'lam, setiap kita tahu annal ghor al-maftuha, bahwa namanya gua itu enggak ada pintunya, terbuka. Idza kana fihi adun fasawfa yura. Kalau ada orang di dalamnya pasti akan terlihat, orang terbuka. Walakinnahum, tapi orang-orang Quraisy lam yaraun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Wala Abu Bakrin, dan tidak bisa melihat Abu Bakar, padahal gede, orangnya gede. Misalnya ada ular saja kelihatannya. Faqala Rasulullah, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah. Sempatnya Abu Bakar mengatakan, lau nadara ahaduhum ila qadamihi la absarna. Kalau mereka melihat kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Faqala, maka Nabi mengatakan, la tahzan, enggak usah sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ma'a di sini bermakna penolong kita. Sesungguhnya Allah itu bersama penolong kita. Ma dhannuka bisnainillahi salisuha. Apa yang kamu yakini ketika Allah yang ketiganya? Yang dimaksud beliau Abu Bakar dan Allah Azza wa Jalla. Fa'atma'anna Abu Bakrin. Maka tenanglah Abu Bakar setelah disampaikan hiburan dari Rasulullah SAW. Nah, kalau yang tadi di rumahnya tidur ya. Kalau ini kan tidak tidur, itu melek itu. Yang mengejarnya melek. Tapi kok enggak lihat oleh Allah SWT apa menyebabnya? Kalau tadi kata Abu Bakar, karena mereka enggak melihat kakinya. Nah, walaupun melihat kakinya bisa jadi oleh Allah ditutup pandangannya sebagaimana ayat tadi ya. Di ayatnya surat Yasin tadi. Nah, Allah katakan apa? Waja'alna min baini aydihim saddan, Allah jadikan di depannya tutup, di belakangnya tutup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Belum selesai kisah ini, insyaallah kita lanjutkan ahad depan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekaligus semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.